Baik. Selamat malam pemirsa, selamat datang di talk show kami Lentera Malam. Sudah Anda lihat di trailer minggu lalu, malam ini kita akan membahas secara hermeneutika teori konspirasi COVID. Mengapa bisa ada? Tentu saja, selama waktu pandemi yang cukup panjang ini, kita pasti sempat berpikir, apakah di balik pandemi COVID-19 ini terdapat sebuah konspirasi? Membahas hal ini tentunya cukup menarik karena relevan dan masih menjadi perdebatan. Ketika pandemi COVID-19 ini muncul, tuduhan demi tuduhan datang dari para intelijen dunia. Beberapa menuduh bahwa Cina lah yang bersalah atas peristiwa ini karena adanya kebocoran laboratorium. Beberapa menuduh bahwa Amerika lah yang menyebarkan virus ini atas dasar perang dagang. Banyak kita temui analisis-analisis berbeda mengenai pandemi COVID-19 dan hal itu membuka ruang perdebatan mengenai apa sebenarnya hal yang terjadi di balik fenomena pandemi COVID-19 ini. Analisis-analisis mengenai hal di balik pandemi yang menimbulkan banyak perdebatan itu dinamakan teori konspirasi. Bagaimana fakta terkait COVID-19 jika kita melihat dari sudut pandang ilmiah atau medis? Mari kita dengarkan sejenak pendapat dari ahli medis kita. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan bagi saya selaku bagian dari tim medis untuk menyampaikan informasi di sini. Nah, ada baiknya sebelum masuk kepada teori konspirasi lebih lanjut, kita perlu tahu dahulu bahwa informasi faktual dari virus ini. Jadi, virus corona ini sebenarnya bukanlah jenis virus baru. Terdapat modifikasi genetik yang menjadikan virus corona ini berkembang menjadi berbagai jenis virus. Virus ini telah diidentifikasi sejak tahun 2002 di Guangzhou, China dengan nama virus SARS. Lalu barulah muncul jenis-jenis baru di Wuhan, China dengan nama yang kita kenal seperti sekarang ini, yaitu COVID-19. Penyebaran virus ini sangat cepat, pesat, dan lebih dahsyat daripada virus-virus pendahulunya, yaitu SARS atau MERS. Dan hanya dalam kurun waktu 2 bulan, COVID-19 ini telah mematikan lebih dari 5.000 orang di dunia. Walaupun penyebaran virusnya sangat cepat dan luas, namun persentase rata-rata tingkat kematiannya justru kecil, hanya 3,4% jika dibandingkan dengan SARS sebesar 9,6% dan MERS mencapai 34,3%. Ya, baik. Terima kasih perwakilan dari tim medis. Sekarang sudah ada bersama kita pada malam hari ini 3 filsuf yang akan membahas secara hermeneutis. Bagaimana mungkin bisa sebuah teori-teori konspirasi membentuk fenomena ini. Terlebih dahulu kita perkenalkan ada Pak Gadamer, Bang Habermas, dan Om Riker. Halo, saudara-saudara. Baik. Tadi kita sudah menyapa sebentar 3 pembicara kita, 3 filsufnya, yaitu ada Pak Gadamer, Bang Habermas, dan Om Riker. Baik, mungkin kita bisa mulai dari Pak Gadamer dulu kali ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang kemunculan teori konspirasi? Ya, menurut saya teori konspirasi ini tak lain dan tak bukan hanya merupakan upaya untuk mencapai kesepahaman ya. Saya akan berangkat dan mencoba untuk melampaui romantisisme Schleiermacher dan historisisme Dilthey ya. Saya ingin coba untuk mengikutsertakan aspek-aspek sosial ya. Jadi berhubung saya yang pertama, saya mau coba tekankan dulu ke Anda dan pemirsa sekalian kalau hermeneutika ini bukan sebatas seni atau metode. Ya, bukan juga hanya perkara eksistensialisme ya. Hermeneutika ini erat dengan aspek sosial. Ya, jadi kalau kita mau lihat begitu atau mau menganalisa, ya, secara hermeneutis kemunculan dari konspirasi, kita harus lihat bahwa semua ini upaya sosial untuk menciptakan atau mencapai kesepahaman. Yang saya maksud ya, para pelaku teori konspirasi ini sedang merasa insecure. Ya, insecure karena merasa asing. Asing karena tidak memahami. Ya, jadi mereka coba make sense dengan cara menciptakan teori sendiri ya. Begitu. Baik. Lalu apakah hermeneutika selalu berhubungan dengan kesalahpahaman ataupun keasingan dalam upaya memahami, Pak Gadamer?
Memahami tidak selalu mengatasi keasingan ya. Karena bagi saya, kita semua bergerak di dalam pemahaman. Menurut saya dalam kenyataan kesalahpahaman, ada upaya mengendalikan sebuah kepahaman umum yang mendalam. Jadi kalimat bahwa terdapat pemahaman atau kesalahpahaman antara aku dan kamu, itu mengkhianati sebuah keterasingan ya. Dalam hal ini, tindakan memahami diandaikan sebuah bentuk rekonstruksi atas produksi, bahwa teks atau makna bisa menjadi steril dari keterlibatan tafsiran dalam kekinian ya. Hal yang kerap dilupakan adalah bahwa pengarang dan pembaca masing-masing senantiasa bergerak dalam wilayah pemahaman sendiri yang berbeda dan yang telah mereka andaikan begitu saja. Jadi bagi pelaku konspirasi, memahami berarti menciptakan suatu makna baru atau menafsirkan sedemikian rupa ya. Sehingga tindakan semacam ini akhirnya menjadi bagian dari sejarah atau tradisi yang akan diwariskan untuk generasi mendatang. Karena kalau seorang ingin berusaha mengerti sebuah teks, ia selalu dibimbing oleh sesuatu tindak proyeksi. Artinya ketika seseorang dihadapkan dengan sebuah teks, ya maka dia akan merancang makna keseluruhan teks. Ketika seseorang mencermati teks, ia menangkap makna sebagai sebuah proyeksi awal. Kemudian akan melanjutkan ke dalam proses pemahaman ya. Pemahaman ini akan terus diperbaharui, bahkan terkadang ada upaya untuk menyingkirkan pemahaman yang tidak bersesuaian atau tidak dianggap benar. Nah, kita harus coba untuk berupaya mengurangi unsur personal berlebihan di dalam pemahaman ya. Karena memusatkan perhatian berlebih atau terlalu berlebih pada sesuatu yang dimaksud oleh pengarang bukanlah cara efektif untuk menafsirkan. Cara yang baik adalah memfokuskan diri pada fakta-fakta yang sudah tersedia dan siap diinterpretasi. Ini menjadi problem ya. Bagaimana hidup bersama di tengah pandemi. Kejadian yang mendapat sorotan di tengah pandemi adalah terkait dengan banyaknya nyawa yang dipertaruhkan, ya, dan banyaknya dialog antara pihak yang saling berlawanan, di mana masing-masing di antaranya berada pada tingkat eksistensial dan akar rumput politisi yang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan kebijakan telah gagal atau tidak menghasilkan perubahan signifikan dalam perspektif atau perilaku. Ya, naasnya karena sebagian masyarakat Indonesia itu masih banyak sekali yang percaya bahwa COVID-19 merupakan konspirasi semata. Begitu. Baik. Terima kasih pernyataannya. Kita akan lanjutkan. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Pak Gadamer? Yang harus kita lakukan adalah berdialog. Ya, dialog yang sehat sangat penting untuk mengembangkan hubungan pribadi serta kesejahteraan sipil kita. Jika seseorang atau ikatan komunal memiliki kepercayaan yang memburuk dan kredibilitas ketegangan antara pihak sampai pada titik tidak ada praktis, maka sebagai tambahan dialog diperlukan. Mungkin kita dapat berharap bahwa komitmen antara dialog sivil atau pemerintah dan antar pribadi dapat menghasilkan perubahan cara pandang dan keberadaan. Tapi mengingat keadaan seperti ini, menurut saya mengerikan ya. Kita harus mendengar tenaga medis, memakai masker, menjaga jarak, menghindari pertemuan. Tindakan seperti itu menunjukkan dan menegaskan kondisi kemanusiaan kita bersama, yaitu kondisi kerentanan dan pengakuan saling ketergantungan kita sesama manusia. Misalnya, keputusan kita untuk memakai masker di depan umum itu mempengaruhi individu yang lainnya. Begitu pula ketika orang lain menerapkan dengan jarak sosial, itu juga mempengaruhi kita. Dengan kata lain,
Virus ini mengekspos kerapuhan hidup dan mengungkapkan keterkaitan kita, terlepas dari politik kita. Karakterisasi karakter simbolik pengalaman kita tentang dunia selalu mengarah keluar diri mereka sendiri, dan saat ini diri mereka sendiri berbeda tergantung pada bidang makna yang lebih besar di mana mereka temui. Dengan kata lain, kita tidak boleh lupa bahwa fenomena hermeneutis selalu mengandung banyak kemungkinan dan keharusan interpretatif, dan tidak pernah hanya satu kemungkinan signifikasi saja. Iya, begitu. Baik, Pak Kadamer, lalu apa dampak dari dialog ini bagi umat manusia? Ya, ini pertanyaan menarik ya. Mungkin kolega saya tertarik untuk menjawab. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Gadamer. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Inka Evelina sebagai kolega dari Pak Gadamer. Apa dampak dari dialog ini bagi umat manusia? Menurut saya kita harus mendekatkan suatu pada sudut pandang kontekstual dulu, atau disebut sebagai cakrawala. Nah, ini dibentuk oleh faktor-faktor seperti bahasa, sejarah, lokasi atau tempat kita berada, ras, jenis kelamin, usia, atau pengalaman pribadi. Bagi saya ya, kita itu tidak boleh menempati kekakuan cakrawala statis, yang tidak bergerak dan yang tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Karena pemahaman yang sejati hanya terjadi dengan menempatkan cakrawala seorang dalam interaksi yang dinamis dengan orang lain yang ingin kita pahami. Dalam dialog dengan cakrawala yang lain, kita masing-masing menemukan cakrawala kita diubah pada gilirannya oleh pertemuan kita dengan perspektif yang lain. Misalnya ya, mengenai penggunaan masker. Pemakaian masker dengan pandangan skeptis tentang masker, misalnya apa iya kita pakai masker kita nggak akan kena COVID. Nah, itu tentu saja berarti menempatkan cakrawala yang berbeda. Maksud saya menempati cakrawala yang berbeda. Nah, karena antara pihak bersaing baik dalam perspektif politik maupun budaya. Atas dasar situasi yang terjadi saat ini atau pandemi ini, maka kami terpaksa menerima penilaian skeptis tentang pemahaman interpersonal dikarenakan adanya unsur pesimistik yang dimotivasi oleh kesenjangan epistemik, ideologis, dan budaya. Sehingga kebanyakan orang-orang itu dewasa ini mengamati bahwa situasi politik ini semakin memburuk. Karena banyak persepsi yang berbeda tanpa true point of contact. Pemahaman-pemahaman kekinian nyatanya tidak mungkin ada jika tanpa terpengaruh oleh pemahaman di masa lalu maupun pemahaman-pemahaman yang saling mempengaruhi. Dalam hal ini, perbedaan pendapat ini mungkin dinilai sebagai kesalahpahaman antar pemahaman penafsir. Bagi saya, perbedaan cakrawala pemahaman ini mempengaruhi kesatuan pemahaman satu sama lain. Intinya, cakrawala individu ini saling berbeda tanpa pokok bahasan yang sama. Virus COVID-19 itu sendiri membentuk segitiga hermeneutis, masing-masing membentuk dari mempengaruhi pemahaman satu sama lain. Begitu. Baik. Terima kasih atas pernyataannya. Lalu sebagai kesimpulan, Pak Gadamer, apakah virus ini juga kerap bertindak sebagai titik temu antara pemisahan cakrawala atau sudut pandang? Ya, tiap kesalahpahaman mengandaikan dalam kesepakatan bersama ya. Tidak berarti pemaksaan terhadap keseragaman mungkin apapun. Dari sini kita dapat melihat pengamatan adanya ketidaksepakatan dalam konteks kesepakatan. Kesepakatan untuk wajib memakai masker ketika di luar rumah. Ini sangat kontroversial, mengandaikan pengalaman yang dimiliki bersama sebagai sudut pandang hidup di dunia COVID-19. Di mana saat ini ada giringan atau bentuk refleksi kritis tentang peran ahli dalam budaya modern dan teknologi. Bahwa kita digiring untuk mendengarkan dan bertindak berdasarkan nasihat ahli medis.
Di satu sisi, pandangan yang menyebutkan upaya mengikuti program medis merupakan upaya solidaritas. Terlepas dari hal tersebut, kita di sini diarahkan untuk merumuskan serta memiliki penilaian yang cermat agar tidak terprovokasi. Kita bisa sama-sama mengambil pengalaman bersama ini sebagai titik awal untuk membuka diri terhadap lika-liku sosial yang melibatkan percakapan sejati. Tidak peduli ideologi politik kita semua adalah makhluk sosial yang membutuhkan pertumbuhan yang teratur, kontak fisik dengan kehadiran orang lain. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Baik. Terima kasih atas kesimpulan ya Pak Gadamar. Mungkin pemirsa kita bisa beralih ke Bang Habermas. Silakan kepada Bang Habermas. Terima kasih moderator atas kesempatannya dan Pak Gadamar dan kolega yang sudah menjelaskan terlebih dahulu. Begini, sudah setahun pandemi yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini belum terselesaikan. Banyak spekulasi yang bermunculan di masyarakat. Mulai dari masyarakat awam sampai akademisi menyampaikan pendapatnya terkait pandemi ini. Nah, di antara keyakinan yang beredar, salah satunya mengatakan bahwa pandemi ini adalah konspirasi dari elit global. Mereka yang percaya pandemi ini sebagai konspirasi berpendapat bahwa ada kekuasaan di belakang layar yang sedang bermain. Negara Amerika dan Cina dituduh sebagai dalang di balik layar. Dan bahkan orang yang pernah menyandang sebagai orang terkaya di dunia, yaitu Bill Gates, tidak terlepas dari tuduhan sebagai dalam kemunculan virus ini. Dan nampaknya teori konspirasi akan selalu menjadi opsi untuk menjelaskan fenomena-fenomena besar yang terjadi di masyarakat. Tapi saya rasa Pak Gadamar, dialog itu tidak cukup. Begini menurut saya. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mencurigai teks tersebut. Dalam hal ini ya COVID-19 itu sebagai konspirasi, sebagai sebuah teks yang tidak otonom dari penulisnya. Gitu. Ada dua kondisi yang membuat teks itu tidak otonom. Ini keadaan abnormal di mana teks tersebut tidak dipahami oleh pembuatnya atau oleh penulisnya seperti itu. Pertama merujuk kepada kasus psikopatologis dan yang kedua merujuk kepada kasus perilaku kolektif hasil indoktrinasi. Teks COVID-19 sebagai konspirasi elit global bisa dikatakan sebagai perilaku kolektif hasil indoktrinasi karena melihat pola konspirasi yang selalu mengaitkannya dengan negara Amerika atau Cina begitu. Baik. Lalu kenapa nampaknya mereka sangat yakin ya Bang Habermas? Karena begini, orang-orang yang percaya pandemi ini sebagai konspirasi, kendati mereka menyampaikan pendapat dengan bahasa dan penuturan sehari-hari yang bisa kita pahami. Tetapi mereka sebenarnya tidak sadar telah salah paham satu sama lain. Sehingga pendapat yang mereka kemukakan tidak dihasilkan dari otonomi akal sehat, melainkan hasil indoktrinasi ideologi. Hal ini persis seperti yang dikatakan oleh Karl Marx, yaitu kesadaran palsu. Ada dua metode hermeneutika kritis. Yang pertama adalah psikoanalisis Freud, dan yang kedua adalah kritik ideologi Marx. Dan psikoanalisis Freud, teks yang diteliti bersumber dari pasien, individu, dengan penuturan bahasa yang terdistorsi, yang memiliki gangguan atau yang dia tidak paham terhadap apa yang disampaikan. Sedangkan metode kritik ideologi Marx lebih tepat digunakan untuk meneliti teks yang bersumber dari indoktrinasi. Nah, teks yang bersumber dari indoktrinasi sangat rumit untuk dipahami karena melibatkan kelompok. Dalam praktiknya tidak hanya penafsir yang melakukan analisis, tetapi penulis juga harus merefleksikan diri. Dengan tujuan sang penulis bisa terbebas dari komunikasi yang terdistorsi secara sistematis. Dan penulis bisa memahami tulisannya gitu. Nah, salah satu contoh ada tulisan yang beredar di Facebook mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah konspirasi. Gitu. Tulisan tersebut menjelaskan kejanggalan-kejanggalan yang ada pada fenomena COVID-19 ini. Premis-premis tidak disusun dengan bukti yang kuat, tetapi lebih kepada cocok logi. Yang ternyata setelah penelusuran lebih lanjut,
premis tersebut tidak terbukti kebenarannya. Nah, tulisan tersebut dibuat oleh Ndaru Anugrah. Tidak ada informasi yang jelas terkait penulis ini, entah sebagai spesialis apa. Dia hanya mengklaim dirinya sebagai mantan aktivis 98 Gema IPB. Nah, dalam lingkaran penganut konspirasi, mereka cenderung tidak peduli dengan kebenaran sumber selama sumber yang mereka baca mampu meyakinkan dan menjelaskan hipotesis dasar mereka. Ya, maka mereka akan percaya. Dengan metode kritik ideologi Marx, Ndaru Anugrah selaku penulis teks harus merefleksikan diri. Apakah teksnya dibuat berdasarkan akal sehat, ataukah karena ada sentimen terhadap Amerika atau Cina? Hal ini bertujuan agar tidak ada komunikasi yang terdistorsi. Seperti itu. Ya, terima kasih Bang Habermas atas pernyataannya. Terakhir sebagai penutup, hari ini saya persilahkan kepada Om Riker untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya saya mau konfirmasi dulu, ini suara saya jelas kan ya? Jelas. Oke, makasih. Jadi begini Bung Sultan, saya setuju dengan Habermas bahwa hermeneutika Gadamer menawarkan sedikit sumber untuk kritik. Tapi saya tidak setuju bahwa ini benar untuk semua hermeneutika. Oke, begini. Dimungkinkan untuk mengembangkan hermeneutika yang mampu mengkritik ideologi. Tapi itu akan membutuhkan penafsiran sebagai dialektika antara jarak atau distingsi dan kepemilikan. Dan dengan demikian menunjukkan bahwa jarak tersebut bukanlah sesuatu yang negatif untuk diatasi. Saya sendiri berpendapat bahwa jarak itu justru adalah kondisi penafsiran yang diperlukan, karena untuk menafsirkan sesuatu itu kita perlu mundur darinya gitu. Dan konsekuensi positif darinya karena penafsir diubah oleh pemahaman diri yang diperluas. Gagasan tentang jarak itu intinya tuh ya, tentang distingsi lah. Nah, secara khusus atau lebih spesifik, jarak itu mengacu pada suspension of immersion akan realitas manusia gitu, realitas kita. Ini membuka dunia yang ditawarkan oleh teks sebagai ranah kemungkinan. Jadi ada probabilitas gitu ya. Ini membuka pikiran kita terhadap alternatif lain. Jadi suatu teks ini tidak bersifat otonom, melainkan terus hidup dan berkembang gitu ya dengan adanya jarak ini. Jarak itu sendiri dalam menulis teks itu menjadi terpisah dari penulis, budaya, dan keadaan sosial historisnya. Kendati demikian, teks juga menawarkan dunia baru yang berarti bahwa teks bisa mengajukan sebuah realitas lain. Baik. Terima kasih atas pernyataan yang tadi. Lalu saya ingin bertanya, lalu apa saja ini contohnya, Om Riker? Jadi begini contohnya, Bung Sultan. Sebuah realitas lain tuh yang dipengaruhi oleh teks dapat dilihat dari kalangan teori konspirasi gitu ya. Teori konspirasi ini cenderung diasosiasikan dengan semacam misinformasi, hoax, bias, atau klaim yang tidak terjustifikasi dengan ada dasarnya gitu kan. Bahkan vaksinasi, penggunaan masker, dan juga kayak lockdown itu kan wajib dipolitisasi dan dimasukkan dalam debat otonomi dan kebebasan manusia gitu, supaya ada transparansi lah di dalamnya. Tidak ada yang aman dari pengaruh teori konspirasi, dari orang biasa, selebriti, hingga anggota pemerintahan atau parlemen gitu ya. Jadi semua kalangan tuh bisa aja mendapat keterpengaruhan dari teori konspirasi. Nah, liberty atau kebebasan dan personal choice atau pilihan pribadi adalah dua tema penting yang dijadikan justifikasi bagi para anti-vaksiner, anti-masker, dan anti-lockdowners. Misalnya kita mundur sedikit deh, pada pertengahan April 2020 lalu, Operation Gridlock dilakukan di Michigan gitu ya. Ini beribu-ribu orang tuh datang untuk protes gitu, melawan kebijakan stay at home gubernur Michigan pada saat itu ya. Nama gubernurnya tuh Gretchen Whitmer. Mereka ini mendesak si gubernur dengan mengakibatkan kayak kemacetan, pemblokiran jalan raya gitu, yang mengakibatkan pemblokiran mobil, dan memblokir rumah sakit, hingga beberapa staf medis tuh sampai nggak bisa masuk ke gedung rumah sakit di tempat mereka bekerja gitu. Baik. Lalu mungkin akan muncul pertanyaan di benak pemirsa ya kan. Kapan sih kita harus curiga, Om Riker? Nah, untuk konteks pertanyaan kapan kita harus curiga nih ya,
ungkapan saya gini, hermeneutic of species itu adalah cara tautologis untuk mengatakan apa yang perlu diketahui orang-orang bijaksana, bahwasanya terkadang kata-kata itu tidak selalu berarti apa yang tampaknya mereka maksudkan, begitu Bung Sultan. Singkatnya ini kadang-kadang berguna untuk dalam tanda petik melihat melalui berbagai hal dari kecurigaan, memang pada dasarnya itu berguna gitu. Namun jika kita tetap bersikeras untuk melihat melalui segalanya, kita akhirnya tuh jadi nggak bisa melihat apa-apa, gitu Bung Sultan. Baik. Terima kasih atas pernyataannya. Terima kasih juga atas ketiga filosof yang berbicara pada pencerahan pada malam hari ini di Lentera Malam. Demikianlah pencerahan kita pada malam ini, para pemirsa. Jika para pemirsa memiliki diskusi, kritik, atau saran, silakan untuk bisa diutarakan di kolom komentar di bawah. Namun sebelum kita mungkin memulai diskusi di kolom komentar nantinya, kami ingin berterima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk mau dicerahkan, dan saya ucapkan selamat malam. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya.